Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tadabbur kita surah Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Para ikhwan sekalian, tadi kita sudah lewati beberapa tahapan tadabbur metode tatbiki kita. Yang pertama, kita sudah berlatih qiraah, tartil, bagaimana kita berusaha untuk membaca tartil. Kemudian yang kedua, kita sudah mengenal kosakata bahasa Al-Quran 3 ayat. Dari 3 ayat ini, malam hari ini kita sudah banyak belajar tentang perbendaharaan kosakata bahasa Al-Quran. Kosakata bahasa Al-Quran itu adalah penting untuk kita pelajari, dan itu lebih istimewa dari bahasa Arab secara umum. Ini adalah bahasa langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita sudah ahli bahasakan, dan kita sudah mengenal sedikit tentang gramatikal atau tata bahasa atau qawaid al-lughah al-arabiyyah yang ada di dalam Al-Quran. Sesi yang terakhir kita akan membahas kandungan dari ayat ini. Kita kemarin sudah mempelajari, sudah memahami, sudah mencoba mentadabburi firman Allah surah Al-Baqarah ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ayat 1 dan ayat 2 berbicara tentang kitab suci yang paling pantas untuk diyakini, kitab suci yang absolut, yang tak tertandingi, tak akan bisa diragukan, yaitu Al-Quran. Kemudian sampai ayat ke-5 kita membahas tentang karakter orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 kemarin kita sudah membahas karakter orang-orang kafir. Dan kali ini kita diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an tentang karakter yang ketiga, manusia karakter yang ketiga. Apa manusia yang karakter yang ketiga ini? Yaitu manusia yang memiliki karakter munafik. Manusia yang memiliki karakter munafik. Apa perbedaannya? Kalau orang-orang beriman itu minimal 3 unsurnya itu sama. Seperti pengertian atau definisi iman itu sendiri. Ya, iqrarun bil lisan. Iqrarun bil lisan. Kemudian tasdiqun bil qalbi. Yang ketiga amalun bil arkan. Jadi yang diikrarkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati, kemudian diamalkan oleh seluruh anggota badan, itu baru yang namanya disebut dengan keimanan. Kalau 3 ini berbeda, maka gugur sudah syarat keimanan. Maka orang beriman itu betul-betul asli. Apa yang diucapkan saya beriman itu betul. Yang diucapkan saya beriman kepada Allah, berarti hatinya meyakini Allah. Di dalam hatinya itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian betul dilihat kehidupannya. Dalam kehidupan dia betul-betul melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru yang disebut dengan orang beriman. Kafir itu adalah merupakan kebalikannya, lawannya. Jadi kalau beriman, iman itu kepada Allah, kemudian hatinya meyakini Allah,
hidupnya itu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang kafir itu adalah menjauh dari Allah, mengingkari Allah, hatinya tidak ada Allah dan hidupnya semau dirinya atau mengikuti hawa nafsu, itu kafir. Sekarang kita akan membahas orang yang munafik. Seperti apa orang munafik itu? Nah, ini orang munafik ini adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua tahapan. Ada munafik asgor, nifak asgor, ada nifak akbar. Kalau nifak asgor itu nggak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Tapi kalau nifak akbar, dia bisa keluar dari Islam. Dan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu adalah munafik, nifaknya nifak tingkat tinggi, yaitu nifak akbar. Karena memang dia dari awalnya nggak mau menerima Islam, tapi dia ingin mempermainkan Islam, ingin mempermainkan Allah, ingin mempermainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diawali dari ayat 8 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Allah berbicara di sini wa minan nas. Min di situ adalah maknanya litab'id kalau dalam ilmu bahasa. Litab'id ini, min ini bukan hanya bermakna dari, tapi di situ ada kandungan makna dari sebagian. Berarti kalau disebut wa minan nas, tidak seluruh manusia, tapi wa minan nas, dari sebagian manusia, tidak seluruhnya, dari sebagian manusia. Man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bi'minin. Ada di antara mereka yang mengatakan saya beriman, saya iman kepada Allah, saya iman kepada hari akhir, sesungguhnya di dalam hatinya itu menolak apa yang dikatakan. Ini yang disebut dengan munafik. Mulutnya berikrar saya beriman, mulutnya berikrar, pembicaraannya ikrar saya beriman, tapi hatinya tasdikun bil qalbinya nggak ada. Tasdikun bil qalbi diganti dengan takdzibun bil qalbi. Hatinya mendustakan, bukan membenarkan. Amalun bil arkan, tapi dia mengamalkan. Tapi amalnya itu adalah ketika berhadapan dengan Rasulullah, berhadapan dengan orang-orang beriman. Di balik orang beriman, di belakang Rasulullah, mereka melakukan aslinya, yaitu apa yang ditakdzibkan oleh hatinya. Jadi orang munafik itu adalah busuk di dalam, meskipun terlihat indah, meskipun terlihat seperti orang beriman, kata-katanya lembut, kata-katanya seolah-olah memang orang beriman, tetapi hatinya busuk karena hatinya mengingkari. Nah, kita tentu harus menjadi orang-orang yang beriman sejati. Iman sejati itu adalah ikrar. Ikrarnya itu adalah ikrar iman, hatinya itu adalah tasdikun, kemudian amalnya itu betul-betul menunjukkan apa yang diyakini. Tuh. Maka hati-hati diri kita jika kita sudah mengatakan beriman, tapi tingkah laku kita tidak menunjukkan sifat-sifat orang-orang beriman. Nauzubillah min dzalik. Salah satu contoh yang terkecil, di dalam hadis dikatakan ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, idza hadatsa kadzdzaba,
Kalau dia bicara sering berdusta, sering bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji sering mengingkari. Wa idza wa'ada kalau dia wa'ada ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzdzaba wa idza tumina khana. Idza tumina khana. Kalau dipercaya dia khianat. Jadi ada 3. Yang pertama, kalau bicara suka bohong. Yang kedua, kalau dipercaya dia khianat. Yang ketiga, kalau berjanji sering mengingkari. 3 sifat ini adalah pintu gerbang menuju kemunafikan yang akbar. Meskipun kalau 3 ini ada pada diri kita, pada orang beriman, itu belum sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Tapi kalau ini dipelihara, nanti lama-lama akan sampai pada tingkat nifak akbar. Kalau nifak akbar sudah terjadi, maka itulah yang terjadi, bisa keluar dari Islam. Nah, seperti itu. Jadi yukhadi'unallah, mereka ingin menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka sesungguhnya kata Allah tidak bisa menipu Rasul, tidak bisa menipu Allah, tidak bisa menipu Rasul, tidak bisa menipu orang beriman. Sebenarnya yang dia tipu adalah dirinya sendiri. Dia merasa menang di dunia, dia merasa lebih hebat di dunia, dia merasa bisa mengalahkan orang beriman, merasa bisa menipu Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya apa yang dia lakukan adalah menipu dirinya sendiri. Kapan dia akan merasa tertipu? Nanti kalau dia berhadapan dengan Allah, maka pasti dia akan tertipu. Ya, ternyata apa yang dia lakukan itu bukan mendatangkan kebaikan, tapi justru mendatangkan kehancuran dan malah petaka. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini disebut oleh Allah penyakit. Penyakit yang paling parah dalam diri manusia adalah penyakit hati. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Qulub asal katanya qalbun. Bentuk fiilnya qallaba yuqallibu. Apa artinya qallaba yuqallibu? Sering membolak-balik. Sekarang, kemarin ngomongnya ini, besok ngomongnya beda lagi. Kemarin katanya bisa, sekarang ngomongnya enggak bisa. Kemarin katanya ngomongnya sudah iya, sekarang tidak. Bolak-balik seperti itu disebut dengan qalbun. Pekerjaannya qallaba yuqallibu, sering membolak-balik. Makanya orang beriman itu konsisten. Kita harus belajar lah. Kalau untuk masalah dunia, orang beriman mestinya harus jadi contoh. Kalau disiplin, disiplin. Janji tepat waktu. Kalau bicara iya, iya. Tanggung jawab, tanggung jawab. Mestinya orang beriman seperti itu. Lihat Al-Quran. Kalau orang yang terdidik dengan Al-Quran, dia insya Allah disiplin. Tanggung jawab. Kalau salah, katakan saya mohon maaf karena saya salah dan saya bertanggung jawab. Ini namanya orang beriman. Jangan mau padahal sesungguhnya kita salah, tapi kita tidak mau disalahkan dan tidak mengakui. Ini ciri-ciri awal penyakit munafik. Nah, jadi kita evaluasi dirilah sekarang, ya.
Jangan-jangan penyakit hati itu ada pada diri kita. Ya. Kalau kita lihat, kita malu dengan kehidupan orang-orang Jepang, Eropa. Mereka luar biasa. Walaupun mereka tidak didasari dari akidah keimanan kepada Allah, tapi kehidupannya disiplin. Luar biasa. Tujuannya apa? Cuma bahagia di dunia. Kita orang beriman mestinya jauh-jauh lebih disiplin, karena tujuan kita lebih besar dari mereka. Tujuan kita adalah sukses di akhirat. Itu yang harus kita latih di dalam diri kita. Bersihkan hati kita dari kemunafikan. Jangan sampai ada celah-celah, borok-borok, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Ya, fi qulubihim maradun. Kalau sampai ada orang yang sengaja sholatnya pura-pura, ya, sodakohnya pura-pura, ngajinya pura-pura, hajinya pura-pura, umrohnya pura-pura, ini nanti sama Allah Subhanahu wa taala fazadahumullahu maradha. Nanti Allah tambah itu penyakit hatinya, ditambah sama Allah. Tambah munafik, tambah fasik, tambah dengkinya, dan akhirnya itulah ciri-ciri Allah itu tidak suka dengan seorang manusia. Apabila manusia memelihara kemunafikan dan terus dipelihara, tidak ditaubati, maka Allah akan menambahnya. Dan itu adalah malapetaka. Kalau Allah buat orang itu miskin, itu biasa. Itu bukanlah malapetaka. Kalau kalau Allah membuat seseorang itu sakit, itu biasa, bukan malapetaka. Tapi kalau Allah buat seseorang itu munafik, kemudian hatinya ditambah penyakit, nah itu adalah malapetaka yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinik, atas agamamu. Artinya kita berada dalam siratal mustaqim. Na'udzubillah min dzalik, apa yang akan diberikan oleh Allah bagi mereka orang munafik, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Tentu kita masih diberikan kesempatan hari ini, detik ini, masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu jika kita ingin memperbaiki diri, kemudian membersihkan hati kita, memurnikan keimanan kita, kita masih punya waktu. Selalu kita evaluasi menjelang tidur, apa yang sudah kita lakukan di hari ini. Sudahkah kita sholat 5 waktu dengan benar? Sudahkah kita mengiringi sholat-sholat kita dengan sholat-sholat sunnah? Sudahkah hari ini kita mendermakan harta yang kita miliki, menginfakkan harta kita? Sedekah hari ini sudah belum? Apakah hari ini kita sudah baca Al-Quran? Walau hanya satu halaman cetakan Al-Quran Rasam Utsmani, hanya 15 baris yang di tengah minimal 30 huruf. Satu hurufnya kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam harfun, walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran meskipun satu huruf, maka dia mendapatkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau satu baris di tengah itu jumlah hurufnya 30, berarti dikalikan 10 kali lipat. 30 dikalikan 10 kali lipat, jadi 300.
Seandainya 300 itu dikalikan 15 baris, maka kurang lebih sekitar 4.500 kebaikan, dan 5 baris itu insya Allah kita bisa baca dalam waktu 1 menit saja. 1 menit saja kita sudah bisa mendapatkan pahala 4.500 kebaikan. Bayangkan seandainya kita berjam-jam tinggalkan amal yang berharga seperti itu, nanti kita akan rugi kelak di hari akhir, ketika hari akhir ternyata lebih berharga waktunya dibanding waktu yang ada di dunia. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya tersibgoh oleh Al-Quran, kita pelajari, kita tadaburi malam hari ini, bukan untuk sebagai keilmuan saja, tapi kita harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kebaikan itu datang dari Allah, jika banyak kekurangan itu datang dari diri saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis tadabbur kita malam hari ini dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.